Candaan berujung petaka dialami oleh artis Andre Taulany dan Rina Nose. Dua selebritis yang juga dikenal sebagai pelawak itu dilaporkan ke pihak berwajib karena diduga melecehkan nama marga yang juga dimiliki artis Prilly yakni Latukonsina. Dilaporkan pada Senin 18 Mei kemarin, pihak polisi pun mengaku sedang menyelidiki barang bukti yang diberikan pelapor. Heboh di jagat maya, namun benarkah Prilly tak mempermasalahkan candaan Andre dan Rina yang sudah minta maaf? Pindah ke rumah baru saat wabah corona menerjang tanah air, Prilly Latukonsina tampak menikmati aktivitas baru di rumah megahnya yang bak hotel mewah. Dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang bikin betah penghuni juga para pengunjung. Apa saja isi rumah mewah Prilly Latukonsina? Benarkah total harga perabotan rumah barunya mencapai miliaran rupiah? Karir gemilang, namun tidak demikian dengan kisah asmara Prilly Latukonsina. Pasca putus dengan Maxime Bauthier, Prilly tampak menikmati kehidupan barunya yang disibukkan dengan beragam aktivitas. Benarkah Prilly sering digoda orang tua lantaran tak memiliki kekasih dibandingkan sang adik? Lantas, siapa sosok pria yang kini sedang dekat dengan Prilly Latukonsina? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Petua lawas tentang mulutmu harimaumu memang benar adanya. Tak sedikit artis juga netizen yang diseret menuju meja hijau lantaran tak menjaga lisan dalam bertutur kata. Kini, masalah lisan itu tengah dihadapi oleh Andre Taulany dan Rina Nose. Sekalipun tak memiliki niat untuk menghina, apalagi melecehkan candaan Andre dan Rina saat memplesetkan nama marga artis Prilly yakni Latukonsina, berujung petaka. Senin 18 Mei 2020 kemarin, Andre dan Rina dilaporkan ke pihak berwajib oleh salah satu pria yang mengaku berasal dari keluarga Latukonsina. Sedang diproses penyidik, seperti apa kelanjutan kasus Andre dan Rina Nose? Memang kemarin sekitar pukul 16.00 ya, tanggal 18, ada seseorang yang melaporkan inisialnya adalah RL. Ya, RL dia melaporkan dua orang. Yang pertama itu AT laki-laki dan seorang perempuan RN, ya RN. Dilaporkan tentang pencemaran nama baik di media elektronik, bahwa memang kedua terlapor tersebut pada saat tampil di salah satu televisi di swasta yang ada, itu sempat menyinggung, mempleseti nama besar daripada si pelapor, ya waktu itu, termasuk adiknya si pelapor ada PL gitu. Kemudian yang di L-nya ini nama besar keluarga inilah yang kemudian dipleseti oleh saudara AT dan saudari RN menurut pelapor. Kita akan klarifikasi dengan membawa bukti-bukti yang ada. Kalau dalam hal ini kan bukti video ya dari stasiun TV swasta yang menurut dugaan daripada si pelapor ini telah menyinggung perasaan daripada mencemarkan nama baik dari keluarga besar mereka. Kemudian nanti juga ada beberapa saksi-saksi yang akan kita lakukan klarifikasi, kita ambil keterangan.
Nanti kalau sudah dari sana baru nanti si terlapornya nanti baru kita rencanakan nanti ke depan memanggil. Sebagai komedian, sudah selayaknya setiap selebritis harus memilah-milah materi yang dijadikan bahan candaan. Sadar betul atas kekilafan yang dilakukan, Rina Nose dan Andre Taulany pun sudah meminta maaf kepada Prilly Latukonsina. Terima permintaan maaf Andre dan Rina, Prilly mengaku tak begitu mempermasalahkan candaan dua artis tersebut. Prilly paham betul karakter Andre dan Rina yang tak pernah bermaksud melecehkan marganya. Tak ingin kasus tersebut melaju hingga ke jalur hukum, Prilly meminta Andre dan Rina dimaafkan dan tak lagi dibesar-besarkan mengingat masih dalam suasana Ramadan. Keluarga saya yang bermarga Latukonsina yang berasal dari Kampung Pelau, alhamdulillah kami sudah legowo dan menerima permintaan maaf dari Pak Andre Taulany dan Rina Nose. Karena kami tahu betul Pak Andre dan Rina itu tidak tahu dan tidak ada niat sedikit pun untuk menghina apalagi menyinggung orang-orang yang bermarga Latukonsina atau Latu. Mereka pun tidak tahu kalau Latukonsina itu adalah marga yang sakral untuk kami. Jadi kejadian ini adalah pure ketidaksengajaan, pure ketidaktahuan mereka atas marga bernama Latukonsina. Saya sendiri, saya kenal sama Pak Andre, saya kenal dekat sama Rina, jadi saya tahu sekali mereka sama sekali tidak ada niat apapun. Memang mereka benar-benar tidak sengaja dan tidak tahu. Jadi kami semua dan saya tidak masalah dan sudah memaafkan atas kejadian ini. Bagi yang melapor, saya tidak kenal sama pelapornya. Dan menurut informasi, orang yang melapor itu orang yang berasal dari kampung berbeda. Jadi bukan berasal dari Kampung Pelau di mana saya dan keluarga saya berasal. Saya tidak tahu menahu soal pelapor itu dan kalau saya sendiri sih sudah memaafkan dan tidak mau kasus ini maju ke jalur hukum karena ini adalah bentuk ketidaksengajaan. Ini adalah bulan suci Ramadan di mana kita harusnya bisa saling memaafkan. Karena Allah saja Tuhan bisa memaafkan kita semua, Maha Pemaaf. Masa kita sebagai manusia yang tempatnya salah, tempatnya dosa, tidak bisa memaafkan satu sama lain. Jadi saya mohon sekali untuk tidak usah membesar-besarkan masalah ini karena yang bersangkutan juga sudah meminta maaf dan baiknya di bulan suci Ramadan ini kita bisa saling memaafkan, apalagi bangsa kita sedang sama-sama menghadapi COVID-19. Jadi lebih baik kita bisa fokus sama hal yang lebih harus diperhatikan lagi. Di tengah wabah COVID-19 yang tengah melanda, seperti apa kebahagiaan Prilly yang sudah menempati rumah baru super mewahnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Sebelum wabah corona melanda tanah air, Prilly Latukonsina sudah merencanakan kegiatan seru di rumah dengan fasilitas mewah di rumah barunya itu. Dengan fasilitas-fasilitas mewah yang sudah ia siapkan, rumah lantai 4 tersebut pastilah sangat nyaman hingga para penghuni juga para tamu enggan untuk beranjak pergi. Bagaimana tidak, rumah yang dibangun Prilly dari hasil keringatnya sendiri itu memiliki fasilitas-fasilitas layaknya sebuah hotel. Mulai dari ruangan biliar, karaoke, hingga teater, semuanya bisa ditemukan di dalam rumah baru Prilly. Tapi sayangnya kini setiap masyarakat sedang menjalani kegiatan di rumah saja. Sehingga rumah baru Prilly baru bisa dinikmati Prilly pribadi. Lantas, dari setiap sudut rumah baru tersebut, di mana tempat favorit bagi Prilly Latukonsina? Semua tamu tuh spesial lah. Nggak, tapi sumpah semua fasilitas yang ada di rumah aku itu emang buat orang. Satu nih ya,
ruang biliar buat siapa? Aku nggak bisa main biliar buat orang. Rooftop barbecue buat siapa? Buat orang. Ruang karaoke, home theater buat siapa? Buat orang. Jadi emang semua fasilitas yang ada di rumah aku itu buat orang yang datang. Aku sih hanya memfasilitasi aja karena aku seneng ngumpulin orang untuk datang gitu. Aku suka sih lantai 4 aku. Jadi pas lantai 4 udah jadi full sih. Jadi kayak kebayang benar-benar sesuai dengan ekspektasi gitu. Jadi kayak terus rooftopnya enak banget. Lantai 4 tuh kalau udah mulai sore tuh adem, terus pemandangannya hijau semua gitu. Jadi aku seneng, itu bakalan it's gonna be my favorite spot. Pemirsa, intens investigasi, rumah megah dan mewah tentu harus diisi dengan barang-barang yang juga tak kalah mewahnya. Sekitar sebulan lalu sudah pindah ke rumah baru, benarkah budget yang dikeluarkan untuk perabotan mencapai miliaran? Kemarin belanjanya sampai se-M ya? Ril? Hah? Belanjanya sampai se-M. Informasi dari mana sih itu ya Allah? Nanti gue dicek pajak. Ya, amin. Amin. Bener gak sih? Enggak lah, aku belanja secukupnya. Walaupun memang banyak mau ya. Cuma gini, aku tuh perhitungan. Jadi walaupun aku banyak mau, aku tetap perhitungan gitu. Berapa budget yang aku punya ya disesuaikan aja. Enggak yang tiba-tiba spend, tiba-tiba gue miskin gitu, tiba-tiba tabungan habis, enggak gitu. Jadi emang kelihatannya kan mungkin kalau dilihat di vlog, oh beli ini. Tapi kan ya udah sesuai dengan tabungan yang kita punya. Jadi enggak yang seheboh dan nggak segila itu juga gitu. Nggak dibatasin, namanya kita sebagai perempuan itu harus menjadi menteri keuangan yang baik untuk diri kita sendiri. Dan kalau kita nggak gitu, kita nggak kaya-kaya. Kayak kuncinya mau jadi orang yang sukses adalah orang yang bisa mengatur keuangan, ya menurut aku gitu. Jadi seboros-borosnya aku sebagai cewek tetap harus diatur pengeluarannya. Soal karir tak perlu diragukan. Seperti apa kisah asmara Prilly pasca putus dengan Maxime Bauthier? Pemirsa intens investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di siang hari, kami pun akan menyajikan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual di malam hari. Apapun asumsi di luar sana silahkan saja. Saya mau minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia yang ada di sini. Netizen mungkin mereka merasa lebih baik dari saya, jadi mereka berhak ngomong apa aja. Intens investigasi akan hadir di malam hari. Perdana, Senin 18 Mei 2020 hanya di YouTube channel. Pastikan subscribe channel YouTube Intens dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Karir lancar jaya seolah tanpa hambatan justru berbanding terbalik dengan kehidupan asmara Prilly Latukonsina. Pasca putus dengan Maxime Bauthier secara diam-diam, Prilly tak kunjung mendapatkan kekasih hati. Jangankan mencari, yang berusaha untuk dekat pun diakuinya belum ada. Lantaran hal tersebut, malam minggu Prilly kerap dihabiskan layaknya kaum jomblo pada umumnya. Ya, menonton drama Korea sembari mendengar pamitan dari sang adik yang hendak pacaran menjadi rutinitas kala akhir pekan tiba. Ditinggal sang adik pacaran saat malam minggu, Prilly pun pasrah kala menerima ledekan dari kedua orang tuanya. Single wede. Nggak ada yang deket, nggak ada tanda-tanda bakalan pacaran lagi tuh nggak ada. Jadi kayak ya Allah, miris ya gue. Nyokap bokap Mereka sih kayak, kamu nggak ada
yang ngapelin nih suka ngeledekin gitu doang sih, karena adik aku sekarang lagi pacaran aja terus gitu kan, biasa anak 18 tahun pacaran. Terus gue kalah gitu, dia malam minggu aku nonton Korea di rumah gitu kan. Kok lu nggak keluar sih Pril gitu? Ya udah, enakan nonton Korea aja ngayal daripada pacaran beneran banyak drama. Udahlah. Loh, yang namanya pacaran itu pasti ada dramanya. Mau seharmonis apapun pasti ada lah kita berantem-berantem kecil. And I don't have a time for that. Aku nggak ada waktu buat berantem-berantem nggak jelas gitu sama pacar. Jadi mendingan aku nonton Korea, aku ngayal babu aja di rumah gitu. Pemirsa Intens Investigasi, masa muda adalah masa keemasan. Entah belajar atau bekerja, yang pasti masa muda harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebagai artis yang masih berusia 23 tahun, Prilly Latukonsina sudah memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Tak hanya memanfaatkan masa muda dengan belajar, Prilly juga sudah menghasilkan pundi-pundi berlimpah lewat karir dan bisnisnya. Menikmati setiap detik dari masa kerjanya membuat Prilly kerap melupakan masalah jodoh. Kendati demikian, tak ada kata stres bagi Prilly yang kini mengaku lebih produktif dibandingkan saat-saat masih berstatus pacar orang. Kalau aku sih tipe yang ikhlas. Jadi di saat kita memutuskan untuk pisah, yaitu di saat aku harus move on gitu. Dan move on-nya kan gak harus ke orang lain, ke kerjaan, jadi lebih produktif. Pas putus jadi launching single, launching buku, launching series gitu. Jadi lebih produktif aja gitu. Lagian aku juga mikir kayaknya kalau aku punya pacar juga kasihan juga, gak ada waktunya. Dan emang beneran gak ada yang deketin juga, jadi kayak udah santai, gak usah dicari. Teman-teman aku udah pada nikah loh semuanya. Aku capek juga kalau ke undangan ditanyain kapan nyusul. Mana pasangannya gitu, capek juga. Dipikir nikah tinggal kayak cip-cup, cowoknya mana ya? Oh ini aja nikah sama gue, kan enggak. Bener-bener susah, nyari pacarnya susah, apalagi nyari suami kan. Aku mendingan kebablasan berkarir, tapi pas nikah akan awet dan akan kayak bahagia banget karena udah settle gitu. Daripada aku nikah cepet-cepet tapi ancur-ancuran gitu. Egonya masih belum bisa diredam, masih pikirannya masih kemana-mana karena masih pengen berkarir. Terus nanti rumah tangganya malah nggak awet. Terus buru-buru, gara-gara diburu-buruin orang jadi buru-buru nyari pasangan gitu. Akhirnya kayak nggak, jadinya tiba-tiba malah nggak cocok. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.